wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang pengen berubah, lebih baik lagi, ingin dekat dengan Allah, ingin kembali pada tuntunan Rasulullah, bahkan di pertengahan dia mau berubahnya, belum sempat terlihat baik sempurna, baru berusaha, lalu ajal menjemputnya, wafat dia, kata Allah, saya terima taubatnya, saya tetapkan surga untuknya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu tawaran dari Allah, perniagaan yang sangat luar biasa. Kalau ada orang yang pernah membegal misalnya, sudah ada contoh, ada Jundub bin Junadah bahkan, ya, yang kemudian memilih bertaubat, kembali kepada Allah, dan dia berdakwah dengan taubatnya sampai mengajak sekampung di kota Ghifar masuk Islam, dan diabadikan untuk mengenang dengan nama tempat kotanya Al-Ghifari, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Itu berasal dari kota Begal. Kenapa disebutkan kalimat Al-Ghifari? Ya, untuk memberi pesan pada orang setelahnya. Saya dulu pembegal, sekampung saya begal semua, cuman Allah kasih kesempatan saya taubat, saya ajak sekampung taubat, mereka taubat. Terus kamu pembegal sekarang dan tidak mau bertobat, kamu siapa gitu? Jadi kalau orang dulu saja yang disebut jahiliyah mau tobat, kenapa Anda yang keluar dari jahiliyah nggak mau tobat? Kalau ada orang pernah berzina, ada contohnya. Bahkan turun ayat Quran surah 39 ayat 53. Itu diantara orang yang pernah berzina pengen tobat, turun rahmat Allah. Karena dia merasa susah nih diampuni nih. Setan meresapkan virus terlanjur basah. Udah maksiat gak mungkin diterima. Ternyata Allah turunkan yang beda. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan dengan murkanya. Turun ayat. Kata Allah, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku. Masih di aku hamba, teman-teman. Masih di aku tuh. Dan kalimatnya disamakan dengan hamba yang soleh, disebut dengan ibad. Bukankah Allah ketika menyebut hamba yang soleh dengan kalimat ibad? Silakan lihat Quran surah ke-25 di ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba soleh disebut dengan ibad juga. Ketika ada orang bermaksiat ingin berubah taat dan bertobat, disebut ibad juga. Makanya saya sering ungkapkan kalimat Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu kalimat indah gitu. Dan itu kalimat cintanya turun di akhir ayat 222 Quran surah kedua ayat 222. Di ujung ayatnya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau tobat. Tawwabin itu yang merasa salah, berulang kali salah, dia terus tobat, perbaiki lagi. Karena memang setiap hari ini bagian tubuh kita ini tidak lepas dari salah. Mata kita dalam sehari berapa kali melihat yang salah? Lisan berapa kali berkata yang tidak tepat? Mungkin mata tidak salah, lisan tidak keliru, tapi pikiran kita kadang berdosa. Berapa kali hari ini pikiran kita berpikiran yang tidak baik bagi orang lain? Silahkan dicek. Karena itu teman-teman sekalian, maka siapa yang pernah mabuk, ayo tobat. Siapa yang pernah berzina, ayo tobat. Siapa yang pernah membunuh, ayo tobat. Dan Allah memberi kesempatan luas untuk membentangkan surga bagi mereka. Dan sudah banyak contoh, termasuk periwayat-periwayat hadis Nabi SAW yang dulunya punya riwayat yang kelam, tapi mereka berubah, memilih untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena itu kalau ada pilihan untuk berbuat baik, kenapa mempertahankan keburukan? Itu poinnya. Dan bisa masuk surga. Karena itu saya seringkali memberikan saran, kalau belajar hadis, jangan langsung membahas isinya. Ini seringkali teman-teman kita ini membahas kematan. Salah memang tidak, cuman sayang ada inspirasi yang tidak bisa digali. Teman-teman membahas hadis innamal a'malu binniyat, langsung ke isinya. Kenapa tidak membahas Umar bin Khattab yang meriwayatkan? Siapa beliau sebelum masuk Islam? Bagaimana perilakunya? Dan bagaimana transformasi kehidupannya pasca masuk Islam? Dan dilihat mesti ada perubahan. Orang yang keras, jauh dari kebaikan, buruk perilakunya, masuk Islam berubah baik. Nah ini antum yang masuk Islam, sudah puluhan tahun Islam, sudah baik apa belum? Jadi kalau orang tadinya buruk masuk Islam jadi baik, berarti parameter keislaman itu harus berubah, seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Pandangan lebih baik lagi, lisan lebih baik lagi, ya sampai dengan ke ujung kaki. Jadi kalau ada orang merasa masuk Islam tapi belum memperbaiki keadaan dirinya, pasti ada yang belum sempurna dengan keislamannya. Dan disitulah kita hadir di ta'lim ini untuk memperbaiki diri. Maka demi Allah saya katakan, saya ingin jawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Mari kita belajar sama-sama. Saya pun jangan dikira sebagai hamba yang terbaik, belum tentu. Mungkin di antara antum Allah lihat lebih baik dibandingkan saya. Cuman karena aib saya aja ditutup.
Aib antum mungkin sebagian dibuka untuk ditangisi. Karena itu mari kita berlomba. Kata Al-Quran, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Quran surah kedua ayat 148, paling kanan sebelah atas di mushaf. Fastabiqul khairat. Kata Allah, hei hambaku, setiap kalian pasti punya orientasi yang beda-beda. Ada yang senang-senang tahajud, belum biasa puasa. Ada yang konsisten puasa sunnah, belum biasa tahajud. Ada yang senang menghafal Quran, puasa belum. Nggak apa-apa kalau memang kekuatannya di situ, maksimalkan. Saya 2 hari lalu saya bermimpi diajarkan oleh satu sosok satu ayat di Quran surah keempat ayat 69. Di situ saya sering terangkan surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu mengatakan, "Hei Adi, ya, hei Adi, kamu pilih di antara ini mana yang kamu bisa tekuni. Lu kamu amalkan selama hidup kamu, itu saja yang kamu mampu. Tidak harus semua kamu kerjakan." Di situ kan jelas kalimatnya, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasul, ya kami jamin surga. Ditempatkan dengan orang-orang saleh, ada kalangan nabi, ada syuhada, ada siddiqin, ada salihin. Silahkan pilih di antara mereka itu. Para nabi nggak mungkin karena sudah lewat masanya. Kamu pengen masuk syuhada, silahkan berjuang. Di majlis ilmu kamu mengajar, bagian dari syuhada. Yang belajar, bagian dari syuhada. Wafat meninggal, syahid antum. Makanya saya sering katakan pada antum, dalam sepekan tuh kalau ada taklim itu, antum tandai itu. Itu bekal akhirat kita. Cari bekal yang baik. Dunia kan cukup lah. Sepekan itu 5 hari kan cukup. Apa nggak bisa 2 hari untuk akhirat? Jumat antum siapkan untuk akhirat, siapkan Jumat yang terbaik, Sayyidul Ayyam, lalu pilih salah satu harinya untuk ikut taklim, belajar. Dekatkan diri dengan Allah, cari akhirat. Ya, kalau nggak bisa siddiqin, kalau nggak bisa solihin, paling minimal. Jadi solihin. Ustadz, nama saya sudah solihin, bisa masuk nggak? Ya, ini amalan maksudnya, bukan kaitan dengan nama. Maka saya ingin tekankan sekali lagi, ayo kita berubah dan dawamkan itu. Ya, tolong antum cari surga antum, siapkan dari sekarang sesuai dengan amalan yang mampu kita istiqamah di dalamnya, pelan-pelan. Mulai dengan yang pelan-pelan dulu. Misal kalau pengen tahajud maksimalkan. Iringi dengan yang ringan-ringan, baca Quran, menghafal Quran. Setelah itu mulai dengan puasa. Kalau sudah semua disenangi, nanti akan jadi kebiasaan. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ya.